Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dari grade 4 yang selalu sehat dan tetap semangat di dalam belajar. Kembali lagi di video pembelajaran tematik bersama Miss Tina. Yuk, sebelum ke materi, sama-sama kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu dengan pengertian serta pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita masih mempelajari tema 5 yaitu pahlawanku. Dengan fokus pembelajaran kita ilmu pengetahuan alam. Dan yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah sifat-sifat cahaya. Yang kedua adalah cermin. Dan yang ketiga yaitu alat-alat optik. Nah, kira-kira teman-teman sudah punya gambaran belum nih yang akan kita pelajari hari ini? Oke, let's go, kita mulai. Yang pertama kita pelajari yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya itu apa ya? Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya seperti matahari, senter, lilin, dan lampu. Cahaya adalah bentuk dari energi. Manfaat cahaya yang pertama yaitu membantu kita untuk melihat benda di sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Adapun sifat-sifatnya yaitu merambat lurus, menembus benda-benda bening, dipantulkan, dan dibiaskan atau dibelokkan. Yang pertama yaitu merambat lurus. Nah, kita dapat melakukan percobaan dengan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan ditempatkan sejajar. Maka kita akan melihat cahaya lilin. Tetapi saat karton digeser tidak sejajar, maka tidak dapat melihat cahaya lilin. Itu adalah merambat lurus. Sedangkan menembus benda bening, kita dapat melakukan percobaan dengan menggunakan senter yang diarahkan ke gelas bening. Maka cahaya senter tersebut akan menembus gelas. Dan yang ketiga yaitu dapat dipantulkan. Nah, ini ada seorang anak yang bercermin. Atau teman-teman pernah bercermin? Nah, saat cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur ketika cahayanya rata. Mengenai permukaan yang rata. Contohnya adalah cermin. Nah, itu akan memantul. Lalu dapat dibiaskan sifat cahaya selanjutnya. Nah, ini coba teman-teman dapat melakukannya. Boleh di skip dulu video Miss Tina, yaitu dengan mengambil gelas bening yang sudah ada airnya, lalu pensil. Dan pensilnya teman-teman masukkan ke dalam gelas. Nah, apa yang akan terjadi? Pensil yang dicelupkan ke dalam air akan terlihat patah dan lebih besar. Coba teman-teman buktikan, benar tidak pensilnya terlihat patah? Selamat mencoba. Nah, yang terakhir yaitu sifat cahayanya itu dibiaskan. Contohnya yaitu penguraian cahaya seperti pada pelangi. Teman-teman tahu bagaimana terjadinya pelangi? Ya, pelangi itu setelah hujan turun, titik-titik airnya terkena sinar matahari, maka akan muncul pelangi. Saat cahaya terurai, itu akan menghasilkan berbagai warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contohnya adalah warna pelangi. Pelangi, seperti yang tadi Miss Tina sebutkan, terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara.
Lalu cahaya tersebut dipantulkan dan terurai menjadi berbagai warna pelangi. Atau teman-teman juga bisa melakukan percobaan dengan membuat lingkaran, lalu diberi warna, lalu diputarkan seperti cakra. Nah, itu nanti lama-kelamaan akan berwarna putih. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari yaitu cermin. Cermin itu kaca. Nah, ada 3. Cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Cermin datar yaitu cermin yang permukaan bidangnya, pantulannya datar dan tidak melengkung. Cermin datar biasanya digunakan untuk bercermin. Bayangan yang terjadi pada cermin datar sifat-sifatnya yaitu ukurannya besar dan tinggi. Bayangan sama dengan ukuran benda. Jadi kalau kalian berkaca atau bercermin pasti akan terlihat wajah kalian sama persis. Jadi seperti kembaran. Nah, itu sifat-sifat dari cermin datar. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kiri kamu akan menjadi tangan kanan di bayanganmu. Itu bisa terlihat dari kalau teman-teman selfie. Dan yang keempat, bayangan tegak seperti bendanya. Dan yang kelima, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Berikutnya adalah cermin cembung. Apakah teman-teman pernah melihat benda ini? Biasanya di supermarket atau di jalan. Nah, ini ada yang digunakan adalah cermin cembung. Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Cermin cembung biasanya digunakan spion pada kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, tegak, dan lebih kecil atau diperkecil dari benda sesungguhnya. Dan berikutnya adalah cermin cekung. Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkungnya ke arah dalam. Kalau tadi cembung ke arah luar, cekung itu ke arah dalam. Biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Sifat bayangan dari cermin cekung yaitu jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar dan semu atau maya. Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati dan terbalik. Nah, itu adalah tadi cermin. Jadi cermin itu ada 3, datar, cembung, dan cekung. Nah, selanjutnya akan kita pelajari yaitu alat-alat optik. Yang pertama, alat optiknya yaitu mata kita. Mata merupakan indera penglihat yang diberikan Allah kepada kita untuk dapat melihat. Manusia memiliki sepasang mata berbentuk seperti bola dan terletak di dalam rongga mata. Nah, bagian-bagian mata itu ada retina, ada bayangan, ada saraf optik, ada lensa mata, ada kornea, pupil, dan iris. Kornea mata itu berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam. Iris berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Pupil atau celah itu untuk tempat masuknya cahaya. Jika cahaya yang masuk sedikit, pupil akan melebar. Tapi sebaliknya, jika cahaya yang masuk banyak, maka pupil akan mengecil. Yang keempat yaitu lensa mata. Jika melihat benda yang jauh, lensa mata akan memipih. Tetapi jika melihat benda yang dekat, lensa mata akan menebal. Berikutnya, bagian mata yang terakhir yaitu retina, yaitu tempat terbentuknya bayangan yang akan dikirim ke saraf. Nah, bagaimana sih mata itu bekerja?
Nah, yang pertama-tama adalah cahaya dipantulkan oleh benda menuju mata. Pemantulan cahaya tersebut diterima oleh kornea. Lalu oleh lensa mata, cahaya itu dibiaskan sehingga berbentuk bayangan terbalik pada retina. Selanjutnya, saraf-saraf pada retina akan menyampaikan informasi bayangan menuju otak. Nah, otak akan mengolahnya sehingga kita dapat melihat benda yang sebenarnya. Bayangan yang terbentuk pada retina adalah nyata, diperkecil, dan terbalik. Gangguan pada mata. Yang pertama adalah rabun jauh atau miopi. Nah, rabun jauh ini disebabkan jarak titik api lensa mata terlalu pendek atau lensa mata terlalu cembung. Titik api itu adalah pusat pertemuan sinar yang sudah dipecah oleh lensa. Jadi, sinar yang masuk jatuh di depan retina sehingga mata tidak dapat melihat benda jauh. Nah, untuk mata yang menderita rabun jauh, penderita itu harus ditolong dengan menggunakan lensa cekung. Penderita miopi atau rabun jauh harus menggunakan kacamata dengan lensa cekung atau negatif. Berikutnya, gangguan pada mata yaitu rabun dekat atau hipermetropi. Ini disebabkan lensa mata terlalu pipih. Titik api lensa berada di belakang retina sehingga mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat. Jadi, penderita hipermetropi harus menggunakan kacamata berlensa cembung. Karena dengan lensa cembung, sinar yang jatuh di belakang retina akan dikembalikan tepat pada retina. Nah, mata yang menderita, yang pada gambar itu, yang A itu adalah mata yang menderita rabun dekat. Sedangkan yang B itu penderita rabun dekat dapat tertolong dengan lensa cembung. Berikutnya adalah gangguan presbiopia atau mata tua. Kelainan pada mata presbiopia itu disebabkan oleh faktor usia, sehingga daya akomodasi matanya berkurang. Penderita tidak dapat melihat benda dekat dan tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Jadi harus menggunakan kacamata berlensa cekung dan cembung sekaligus. Dan yang keempat, kelainannya yaitu astigmatisme, yaitu kelainan mata yang disebabkan kelengkungan kornea matanya yang tidak berbentuk bola, sehingga sinar-sinar yang masuk tidak terpusat sempurna. Akibatnya benda yang dilihat ada bayangannya. Penderita ini dapat dibantu dengan kacamata berlensa silindris atau silinder. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan agar mata kita tetap sehat, yaitu yang pertama, kita harus mengatur jarak baca kita minimal 30 cm. Menonton TV jangan terlalu dekat dan membaca di ruangan yang terang, karena jika di ruangan yang gelap, pupil mata kita akan melebar dengan kuat sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan kelelahan pada mata. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A. Contohnya adalah wortel. Alat optik berikutnya yaitu adalah lup. Nah, teman-teman pernah lihat atau pernah menggunakan lup atau kaca pembesar atau suryakanta? Nah, ini adalah alat yang sering digunakan oleh tukang jam untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil sehingga tampak lebih besar. Lup sendiri itu menggunakan lensa cembung. Nah, bagian-bagian dari lup itu ada lensa cembungnya, ada kepala bingkainya, ada skrup pengendali, dan ada tangkai lup.
Berikutnya alat optik adalah mikroskop. Mikroskop digunakan di laboratorium untuk mengamati bakteri yang sangat kecil. Mikroskop dapat memperbesar bayangan benda sampai ratusan ribu kali. Nah, mikroskop itu terdiri dari dua lensa cembung. Lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata, dan lensa objektif, ialah lensa yang dekat dengan benda yang diamati. Berikutnya alat optiknya adalah kamera. Kamera digunakan untuk memotret menggunakan lensa positif. Lensa tersebut disangga oleh tabung yang dapat digeser ke depan atau ke belakang untuk memfokuskan bayangan benda agar bayangan jatuh pada film. Kamera itu bagian-bagiannya terdiri atas film, lensa, ruang kedap cahaya, dan bayangan. Kamera di dalam film memiliki diafragma yang fungsinya menyerupai iris mata. Diafragma berfungsi untuk mengatur sedikit atau banyaknya cahaya yang masuk. Nah, ini adalah teleskop. Teleskop atau kita sering sebut dengan teropong adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Misalnya benda di luar angkasa. Nah, dengan teleskop, benda ruang angkasa akan terlihat lebih dekat. Luar angkasa dan dikendalikan oleh stasiun luar angkasa di bumi. Teleskop yang untuk melihat benda luar angkasa ini disebutnya bernama teleskop luar angkasa Hubble. Cara kerjanya yaitu dengan mengirimkan gambar hasil tangkapan lensa teleskop. Teleskop Hubble digunakan untuk memoto atau memotret gambar kejadian di luar angkasa. Nah, selanjutnya ini adalah periskop. Periskop digunakan awak kapal selam yang berada di kedalaman laut untuk dipantulkan menuju mata pengamat di dalam kapal selam. Nah, periskop ini menggunakan dua buah cermin. Nah, cermin itu sendiri adalah kaca bening yang salah satu mukanya dicat dengan air raksa. Oke teman-teman, itu dia materi kita hari ini. IPA yang mempelajari tentang sifat-sifat cahaya, alat optik, serta cermin. Nah, tugas teman-teman adalah membuat periskop sederhana dari bekas pasta gigi, kardusnya boleh, atau teman-teman membentuk dari karton menggunakan dua buah kaca, yaitu kaca cermin dari kaca bedak, boleh. Nah, teman-teman buat, lalu teman-teman dapat mengirimkannya sebelum UAS atau akhir November. Teman-teman bisa mengirimkan tugas membuat periskop. Oke teman-teman, alhamdulillah materi hari ini tentang IPA telah Miss Tina sampaikan. Sekian dari Miss Tina dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!